Halo, halo. Ya, halo semuanya, selamat malam selesai dengan halo. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri, walaupun sudah lewat. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah ucapan ataupun perlakuan. Oke, sebelum itu saya mau absen dulu seperti biasa ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, bukannya ini. Oh, ini karena jadi nggak apa-apa deh, nanti saya bikin aja. Udah ada di email, sebentar ya. Nanti aja deh. Jadi waktu pas sebaran kemarin MacBook saya nggak bisa nyala. Ini jadi saya ganti laptop. Tapi datanya udah saya backup, data lama. Saya backupnya tapi ke email saya kalau yang buat ini. Udah nggak apa-apa, sini aja dulu pertemuan ke-9. Sekarang tanggal 18. Oke, Agus, Ahmad Sumaidi, oke, Aji Sabto, Hadir, Pak, hadir. Alexander, Ada, Pak. Alvando, enggak ada. Oke, Andi, ada. Daman nggak ada, Daud nggak ada. Derry, Hadir, Pak. Desi, Hadir, Pak. Didi, Hadir, Pak. depannya aja ya, Dimas, saya panggil namanya, Dimas hadir. Dwi, Faiz, Hadir, Pak. Atta. Hadir. Pak. Oke. Hadir, Pak. Fatih Muhammad. Hadir, Pak. Galih Anggoro Mukti. Hadir, Pak. Hadir. Pak, tadi Alvando lupa, Pak. Sempat izin masih kerja gitu. Makasih, Pak. Oke. Kusmunadi. Hadir, Pak. Melkianus Leki. Hadir, Pak. Yahya. Hadir, Pak. Muhammad Fahan Setiawan. Hadir, Pak. Nehemia. Hadir, Pak. Raden. Hadir, Pak. Ria Pujastuti. Hadir, Pak. Rita Nurmalina. Satika Utami. Keluar, Pak. Keluar. Bukan, Pak. Keluar, Pak. Oke. Sofian. Sopianul Ahmad. Hadir, Pak. Sofian Ahmad.
Oke. Mohon maaf Pak, itu Yuli Widodo belum di absen. Siapa? Yuli Widodo. Yuli. Oh, sebentar. Oke. Saya nggak geser ke bawah ya. Udah saya. Sahu Gufon. Nggak ada. Udah ada. Sahu Gufon. Ada, Pak. Wildani. Ada Pak. Yuli. Tidak ada. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi? Rita juga keluar Pak. Oh, Rita ini keluar ya? Iya Pak, berhenti. Oke. Nanti saya rekap deh. Oke, jadi kita ke pertemuan 9 ya. Sebenarnya ini sih intinya ini sih. Bagaimana menerapkan Python di perangkat SPBRP, implementasinya. Oke. Ini sebentar. Simple shortcut. Oke. Ya, jadi lebih ke, ya saya sebutnya itu lebih ke kontrol GPI, SPBP. Jadi ini sebenarnya mostly semua praktikum. Ya, jadi karena kita punya keterbatasan terkait praktikum, jadi saya madunya pakai video. Ya. Nah ini kalau kalian bisa buka, mungkin ini ada yang chat apa nih? Saya Gufon Hadi Pak. Oh sudah. Nih. Ya. Jadi bisa baca lagi di sini kalau mau baca, tapi kalau mau prakteknya ada di YouTube ini. Saya udah buka sih tadi. Sebentar. Sebentar ya. Tadi saya stop share dulu. Saya share lagi sebentar. Karena saya share-nya harus pakai sound. Oke. Output ya. Jadi untuk yang output kita akan coba bahas pertama. Untuk yang selanjutnya kita akan coba membahas mengenai input ya. Karena untuk yang input itu lumayan banyak nanti pembahasannya. Nah, untuk yang outputnya sendiri ini lumayan simple sebenarnya. Nanti bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan sebuah output atau menjadikan GPIO-nya itu menjadi sebuah output, keluaran nilai ya. Dan dari pin-nya itu nanti nilainya apakah high. Ya, maksudnya itu yang di sini, yang gambar pin-pinnya ini nanti intinya kita pengen buat sebuah output. Jadi nanti ada bolam. Nah, ada bolam, nanti bolamnya bisa nyala, mati, itu diatur oleh si pemrograman Python. Caranya bagaimana ada di video ini. Kalau atau menggunakan true atau false, satu atau kosong. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Ya, nanti untuk komponen output yang kita gunakan ada banyak. Nanti kita bisa gunakan
LED ya. Nanti ada LED, ada buzzer dan sebagainya yang nanti bisa digunakan sebagai output atau keluaran. Oke. Nah, ini untuk persiapannya seperti biasa saya sudah mengakses perangkat Raspberry Pi-nya menggunakan remote ya. Di sini untuk filenya kita akan coba buat sebuah file dengan nama output.py seperti ini ya. Nah, untuk persiapannya seperti biasa pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas juga bahwa kode yang harus kita persiapkan pada saat kita bermain programming GPIO adalah import package-nya GPIO ya. Kita aliaskan sebagai GPIO. Kemudian kita akan mengimpor sebuah package time. Kita butuh metode sleep-nya saja. Nah, kita bisa mengetikkan seperti ini. Dari package time kita akan mengimport method sleep ya. Ini tidak usah dialiaskan karena sudah pendek. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah persiapan package-nya sudah diimport. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah GPIO set mode. Kita akan mengatur modenya itu ke board ya. Jadi supaya lebih mudah, nanti kalian tinggal menghitung saja pinnya dari 1 sampai 40 ya. Saya akan gunakan board. Kemudian untuk pinnya saya akan gunakan pin nomor 12 ya. Jadi 12. Kemudian kita set dia sebagai out. Jadi pin 12 kita akan set sebagai output ya, seperti ini setupnya. Oke, ini adalah setup standar untuk package, mengimport package, kemudian untuk konfigurasi GPIO-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan metode output-nya untuk mengatur supaya pin 12-nya itu menjadi high. Kemudian GPIO-nya kita jangan lupa untuk pin 12 kita matikan lagi seperti ini. Ya, ini untuk bermain dengan output. Kita coba simpan, Ctrl X. Yes. Oke. Kita akan coba eksekusi untuk output.py-nya. Ya. Nah, ini sebelum dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat di sini saya sudah persiapkan juga perangkat Raspberry Pi untuk dengan breadboard-nya. Di sini sudah terhubung ke VCC 3 volt ya dengan ground itu sebelah sini yang merah dengan yang hitam. Ya. Dan untuk yang warna hijau di sini ini sudah terhubung ke pin nomor 12 ya. Pin nomor 12 itu ya di sebelah sini. Di samping bawahnya ground. Kalian hitung sendiri, hati-hati salah pasang pin. Ini sudah ada pin 12-nya, nanti kita pasangkan. Nah, untuk komponen yang akan kita gunakan untuk output itu adalah LED. Di sini saya ada LED warna merah. Ya, kita akan coba pasangkan. Ya, untuk yang kakinya panjang itu yang positif berarti ya. Ini yang anode, yang positif. Kita hubungkan yang positif nanti ke yang hijau, karena yang hijau itu nanti yang akan menjadi nilai positif. Kita akan high-kan. Dia akan mengeluarkan output sebesar 3,3 volt. Kemudian untuk yang pendeknya kita hubungkan ke ground. Ya. Nah, di sini saya akan pakai jam pertambahan untuk menghubungkan ground ke garis pin yang sebelah sini. Misalnya di sebelah sini saja atau nanti dulu ya. Nah, tapi masalahnya pada saat kalian nanti hubungkan langsung yang hijau dengan yang putih ke LED-nya, itu pasti nanti dijamin LED-nya akan kebakar ya. Karena voltnya itu kebanyakan. Yang dibutuhkan LED ini tidak sebesar 3,3 volt ya. Kalau nggak salah nanti setiap LED itu kebutuhan voltnya itu berbeda-beda. Silakan searching saja. Kalau yang merah itu 2,2 sekian atau 2 sekian ya. Kurang tahu juga, saya coba browsing saja, jangan sampai salah ya. Nah, supaya lebih aman, supaya nanti masuk ke sininya itu cukup, tidak terlalu 3,3 volt ya, makanya kita butuh bantuan sebuah resistor seperti ini. Resistornya ini saya gunakan yang 200 ohm ya. Dia gelangnya itu warna merah, hitam, coklat dan emas. Jadi 200 ohm dengan 5%, toleransinya 5%. Oke ya. Pas lah ya segini. Kita akan coba hubungkan. Untuk yang positifnya saya simpan di sebelah sini yang hijau.
ya sudah terpasang seperti ini. Saya akan hubungkan yang positifnya ditahan dulu menggunakan resistor, supaya nanti kalau ada apa-apa tidak langsung kena ke LED-nya. Atau kalian nanti menggunakan komponen apapun, diusahakan resistor itu di depan dulu sebelum ya pas dia ke positifnya ditahan dulu menggunakan resistor. Tapi sebenarnya ini tidak harus ya, karena bisa di belakang juga. Nah ini maksudnya nanti apakah dia sebelum anode atau setelah, ya itu tidak masalah. Cuman ya ada yang menyarankan ya seperti itu. Kalau saya baca-baca di forum, resistor itu disimpan pada saat nilai positif masuk, ditahan dulu melalui resistor. Karena kalau ground itu kan kalau ada apa-apa dia tidak ngamuk, dia karena dia nilainya 0 ya, tidak akan merusak komponennya. Oke, kita akan langsung saja coba hubungkan ke sebelah sini dengan saya hubungkan coba ke sebelah sini saja. Groundnya langsung kita coba pasang. Oke, nah ini adalah setupnya ya, ini setupnya. Untuk yang groundnya sudah terpasang, yang positifnya juga sudah terpasang. Oke, nah kita coba nyalakan sekarang untuk output.py nya, nyalakan. Nah, terlihat bahwa LED-nya tidak menyala, tidak terlihat menyala, tapi sebenarnya dia ada nilai naik ya, dan kemudian hilang lagi ya. Jadi ada nilai naik kemudian hilang lagi, karena kalau kita lihat di kodenya, dia sebenarnya cepat sekali. Pada saat pin 12 dinyalakan, dia langsung dimatikan lagi ya, dia langsung dimatikan lagi ya. Jadi di sebelah sini inilah fungsinya kita menggunakan method sleep ya, supaya nanti ada jeda selama 1 detik. Jadi pada saat dia menyala, dia akan terus menyala selama 1 detik. Setelah 1 detik dia akan dilanjutkan ke kode selanjutnya, baris selanjutnya. Nah ini adalah fungsi dari sleep ya. Nah ini baru nanti akan terlihat bahwa si LED-nya itu akan nyala dulu selama 1 detik, kemudian mati, terlihat. Kita akan coba simpan ya. Kita simpan dan kita coba nyalakan. Tidak nyala. Sebentar, ternyata kurang 1 sebelah sini, kurang ngegeser ya. Jadi yang hijaunya tadi tidak pas ke resistor. Nah kalau ini sudah pas ya. Di sini ini terlihat resistornya, dan di sebelah sini nyambung ke ground. Kita coba nyalakan. Nah seperti itu, 1 detik nyala kemudian mati. Nah kita coba ulangi lagi, gimana kalau kita tidak menggunakan sleep. Saya akan berikan komentar seperti ini, simpan dan kita eksekusi lagi. Kita lihat, nah kan terlihat bahwa dia tidak menyala, padahal dia ada volt naik, tapi dia cepat sekali turun. Jadi naik langsung turun, nggak terlihat. Oke, nah inilah fungsinya sleep, untuk memberikan jeda kode sebelumnya selama berapa detik, misalnya 1 detik atau misalnya mau 2 detik itu bisa. Oke, nah ini untuk bermain dengan sleep. Nah ini sebenarnya ini adalah settingan standar atau sederhana sekali kode untuk bermain-main dengan output, yaitu seperti ini. Ada package yang diimport, kemudian ada pengaturan untuk GPIO nya, kemudian untuk bermain dengan outputnya, pinnya di sebelah sini ya. Nah cuman kalau kita perhatikan, kita coba keluar dulu. Nah ini di sebelah sini selalu ada informasi, dia adalah sebuah warning. Nah ini warningnya itu kalau kita baca bahwa dia menunjukkan bahwa channel ini sedang atau sudah digunakan. This channel is already used, itu berarti ya sudah digunakan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Jadi dia hanya warning saja, yang sebenarnya dia hanya memberitahu bahwa channel atau pin yang sedang kalian gunakan itu sudah digunakan atau sedang aktif begitu. Ya jadi bukan nyala atau mati ya. Jadi pada saat pin digunakan
itu dia sebenarnya seperti aktif di memori. Nah, pada saat aktif itu diusahakan kalian harus menghapusnya atau membersihkannya. Nah, ini ada metodenya. Nah, kalau di kode kalian nanti tinggal tambahkan saja di paling akhir sebelah sini clean up seperti ini. Nah, ini untuk membersihkan semua pin yang sudah digunakan itu akan dibersihkan. Jadi nanti tidak akan ada warning yang tersisa seperti ini. Jadi setiap nanti kita eksekusi kodenya, kalau tidak dibersihkan dia akan ada warning seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ditambahkan itu dia tidak ada. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini yang pertama kali masih ada. Karena clean up-nya itu baru dieksekusi ya setelah pinnya sudah dinyalakan. Pinnya nyala dulu, oh ternyata udah sedang aktif, terus di clean up. Nah, untuk yang kedua kalinya baru dia tidak. Ya, seperti ini. Dan seterusnya, karena clean up-nya sudah aktif. Jadi bagusnya itu kalian selalu mengetikkan clean up-nya itu langsung ya. Jadi pada saat pertama kali sekali membuat program, ya diusahakan sudah menggunakan clean up ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kode. Nah, ini kalau kalian menggunakan clean up di paling akhir, itu informasi warningnya akan hilang. Tapi ada satu metode lagi, ya ini metode tambahan. Ya. Jadi metode tambahannya itu kalian bisa menghilangkan warningnya menggunakan metode set warning menjadi false. Nah, ini tidak disarankan, tapi kalian bisa gunakan ya. Jadi nanti warningnya tidak akan ditampilkan, apapun yang terjadi warning tidak akan ditampilkan. Sebenarnya warning itu hanya peringatan. Jadi kode kalian akan terus berjalan, tapi ada peringatan ya. Jadi berhasil dieksekusi dengan sebuah peringatan. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk menghilangkan warning karena warning itu sangat bermanfaat sekali buat kalian justru ya. Nah, ini misalnya contohnya warningnya kita coba false kan. Kemudian clean up-nya kita coba komentar juga. Jadi harusnya sih nanti ada already in use. Ya, cuma berhubung warningnya dimatikan, jadi dia nggak ketampil. Kita coba ya. Nah, kita coba eksekusi lagi. Nah, ini pertama kali kan tidak ada. Nah, kedua kalinya coba. Tetap tidak ada. 3 kali dan terus tidak ada. Nah, ini sebenarnya warning ada. Dan clean up juga ini sebenarnya sudah tidak ada, tapi warningnya sudah dihilangkan oleh metode set warning tadi. Ya, jadi itu sangat tidak disarankan untuk pertama mengatur warningnya menjadi false, kemudian clean up-nya tidak menggunakan clean up, itu tidak disarankan. Bagusnya itu ya clean up digunakan, warning tetap ada sebenarnya. Ya. Tapi kalau mau dihilangkan boleh, dan tapi dipastikan juga si clean up-nya ada. Oke, nah ini adalah contoh sederhana untuk bermain output pada GPIO. Ya, untuk GPIO Raspberry Pi, ya kita tinggal menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau kalian mau bermain dengan logika lain, misalnya di Python-nya kita gunakan perulangan, kita akan coba perulangan terus-menerus atau infinite loop. Ya, kita menggunakan metode while. Kita menggunakan statement while 1 kita akan coba paksakan terus nilainya menggunakan nilai 1 seperti ini. Jadi secara terus menerus dia akan menjalankan kode di bawah sini. Jangan lupa yang ini juga tambahkan sleep supaya terlihat jeda antara mati dengan nyalanya. Kalau ini kan jeda untuk antara nyala dan mati. Tapi di sini juga nanti loopingnya kan setelah mati dia akan nyala lagi. Nah, bagusnya ada jeda lagi menggunakan sleep seperti ini. Nah, ini nanti pada saat dijalankan kodenya si pin 12-nya itu akan berkedip ya dengan durasi 1 detik. Ya, kita coba simpan dan kita coba eksekusi. Ya, saya coba eksekusi untuk nah, ini dia terus berkedip ya, karena loopingnya itu infinite ya, tidak ada ujungnya, kecuali nanti kalian melakukan sebuah break ya, atau menggunakan interupsi. Interupsinya itu dengan cara kalian menekan tombol control keyboard Ctrl C pada keyboard.
ya. Jadi si loopingnya akan terus berhenti pada si loopingnya akan terus berjalan sebelum akhirnya berhenti pada saat kalian menekan Ctrl C seperti ini. Oke, sudah berhenti. Ya, ini program loopingnya sudah berhenti, tapi kalau kita perhatikan lampunya tetap menyala karena tadi kita menekan interupsinya itu pada saat lampu sedang menyala. Nah, harusnya kan LED-nya itu mati. Nah, ini karena tadi pinnya pada saat dia menyala harusnya kan secara default dia dimatikan oleh si GPIO, yaitu menggunakan si clean up tadi. Ya, meskipun tidak menggapai kode low-nya yang ini, yang sebelah sini, ya meskipun masih di high, kalau sudah masuk ke clean up dia otomatis dibersihkan seharusnya. Nah, tapi kan masalahnya dia berputar di sebelah sini. Statement yang clean up tidak akan pernah dicapai oleh looping ini. Ya, pada saat user menekan interupsi atau Ctrl C, dia akan berhenti langsung keluar program tanpa menghampiri statement ini. Nah, ini nanti bagaimana caranya kita menangkap aksi interupsi ini. Ya, caranya tinggal kita tambahkan sebuah statement lagi, gunakan sebuah try. Exception-nya kita tangkap, jenisnya adalah keyboard interrupt. Ya, nanti pada saat ada sebuah exception yang jenisnya keyboard interrupt, maka lakukan kode di bawah. Oke. Nah, untuk filenya saya akan masukkan. Seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat program dijalankan, dia akan selalu memantau. Kalau ada kejadian yang jenisnya adalah keyboard interrupt, dia akan melakukan sebuah clean up meskipun looping sedang berjalan, ya, meskipun ya programnya sedang jalan di sebelah sini, ya, sedang running di sebelah sini. Ya, kita akan coba lagi. Nah, ini masih menyala ya. Kita coba nyalakan. Nah, dia kembali berkedip. Ya, kita akan coba melakukan interupsi pada saat lampu sedang menyala. Ya, jadi untuk memastikan bahwa LED-nya itu akan dimatikan oleh si clean up-nya. Ya, saya akan coba Ctrl C. Nah, itu kan. Nah, ini sudah dimatikan oleh si clean up. Ya. Nah, inilah fungsi dari clean up, ya, supaya nanti dia membersihkan semua pin yang sudah pernah digunakan. Yang sedang aktif dia akan dimatikan semuanya. Ya. Nah, di sini untuk yang clean up-nya kalian bisa menspesifikkan pin yang akan di clean up-nya, itu bisa. Kalian misalnya masukkan langsung 12 seperti ini. Jadi dia akan hanya meng-clean yang pin nomor 12. Untuk pin yang lainnya kalau kalian menggunakan multiple pin dia tidak akan di clean up. Ya, kita bisa mengaturnya di sini. Atau mungkin kalian mau bermainnya itu ada bulk ya, atau ada list pin yang mau dihapusnya itu banyak, ya tinggal kita masukkan saja ke sebelah sini. Ya, ini bisa. Tapi bagusnya itu ya semuanya. Kalau memang mau dibersihkan semuanya tanpa argumen kita jalankannya, jadi clean up saja. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana pada saat kita bermain output ya pada GPIO. Nanti nilainya itu bisa high atau low, atau bisa true atau false, atau bisa 1 dan 0. Ya. Jadi kalian silakan pilih saja mau pakai true dan false bisa seperti ini, atau mau pakai 1 dan 0 itu bisa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk bermain output. Nah, sekarang saya ada contoh sederhana lagi. Simpan dulu. Kita akan coba copy saja untuk yang outputnya. Bermain Morse. Ya. Kita edit yang Morse-nya. Nah, di sini saya ada contoh.
sudah buat. Ini kode sederhana di Python, entah apakah dia optimal atau tidak kodenya. Intinya nanti kita akan coba menggunakan sebuah metode namanya Morse. Nanti tinggal kita masukkan nilainya itu titik dengan garis ya. Titik dengan garisnya itu menggunakan asterik dan dash ya. Kalau di Morse kan ada titik dengan garis ya. Titik itu bunyinya pendek dan garis itu bunyinya panjang. Ya ini entah logikanya apakah ini best approach atau bukan, dia optimal atau tidak, silakan kalian cari lagi lah ya. Jadi ada 4 buah metode. Ini metode utama untuk Morse, ada untuk garis, dia akan menyalakan GPIO selama 0,5 detik, kemudian dia dimatikan. Jadi jedanya itu hanya 0,5. Ini lumayan lama juga ya. Dan pada saat titiknya, tadi kan garis, untuk titik dia menggunakan 0,1. Dia lumayan pendek berarti ya. Dan ada jeda. Jadi untuk membuat jeda antara misalnya untuk membuat jeda antara garis dengan si titiknya nanti atau apapun ya. Nah, jadi untuk menangkapnya itu dia membaca karakter nanti. Di sini ada looping menggunakan sebuah split juga. Jadi nanti inputannya itu karena defaultnya pada Python split itu separatornya itu menggunakan spasi. Jadi kita gunakan spasi nanti antara bintang, garis dengan karakter lainnya. Ya, mungkin kalian pernah pakai untuk yang split langsung menggunakan dia men-split kata menjadi karakter, silakan pakai aja atau searching lah ya. Kalau di sini saya pakai splitnya itu separator masih pakai spasi. Jadi nanti mengetikkan kodenya itu menggunakan spasi. Oke, langsung saja kita coba copy. Saya akan coba hapus ya. Kita akan coba hapus looping ya. Tidak bisa pakai looping. Ini cukup dieksekusi sekali saja. Menggunakan Morse nanti seperti ini. Oke, ini adalah SOS ya. Titik 3 kali S, garis 3 kali O, dan titik 3 kali S lagi. Ini bunyi SMS ya, itu SOS. Oke, untuk metodenya kita simpan di sebelah sini. Oke, kemudian ini adalah main programnya seperti ini ya. Kita akan coba eksekusi ya. Kita akan coba eksekusi kodenya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, seperti itu ya. Dia berkedipnya itu ada yang cepat 3 kali, ada 2, 3, dan yang panjang 3 kali. Nah itu ya. Nah ini adalah Morse ya, tapi kan untuk outputnya kan kalau menggunakan LED kurang menarik. Jadi untuk output tidak hanya untuk menggunakan LED saja ya, kalian juga nanti bisa menggunakan komponen lainnya yang nanti bisa menerima atau digunakan sebagai output ya. Contohnya sebuah buzzer seperti ini ya, sebuah buzzer, atau misalnya nanti LED-nya mau yang RGB. Berarti kalau RGB berarti pinnya nanti butuh 3 ya, yang 1 ground. Nah ini kakinya ada 4. Oke, nah kita akan coba menggunakan sebuah buzzer supaya dia berbentuknya itu bukan berkedip tapi dia ada suaranya guys ya. Kita akan coba. Saya akan coba hubungkan ini sama seperti LED, ada yang panjang ada yang pendek. Yang panjang itu ke positif dan yang pendek ke ground. Nah ini sudah dihubungkan. Saya akan coba pasangkan sebelah sini ya. Kita coba nyalakan. Nah ini sudah nyala, tapi suaranya kecil sekali. Nah itu karena efek atau hasil dari resistor ini. Jadi volt yang masuknya itu tidak besar ke sini ya, sedangkan buzzer ini kan butuh suara atau voltnya besar ya, entah berapa dia butuhnya, tapi itu suaranya kecil itu karena ada resistor ya. Jadi dia tidak 3 volt ya. Nah gimana kalau kita coba bypass ya,
kita coba cabut resistornya. Ya, kita coba cabut dan kita coba hubungkan langsung positif dengan negatif ke buzzernya. Ya, saya hubungkan sebelah sini. Oke, ini jadi seperti ini. Untuk yang ground dengan yang positifnya langsung ke buzzer tanpa resistor. Resistornya sudah dicabut 200 ohm dan kita coba nyalakan kembali. Nah, itu ya. Dia sudah jadi keluaran. Tapi ada yang lupa di sebelah sini, kita coba masukkan jeda antara titik dengan garis. Misalnya pakai garis miring seperti ini. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu ya. Itu Morse. Nah, ini pada saat program selesai dieksekusi, secara default ya dia keluar. Nah, ini tidak perlu ada keyboard interrupt. Karena kalau tidak salah pada Python itu ada 3 jenis hasil akhir ya program selesai itu biasanya ada 3 kasus. Yang pertama adalah program berjalan sesuai dengan rencana yang seperti tadi ya, tidak ada error, tidak ada interupsi. Dan yang kedua itu ya error dengan interupsi. Ya, jadi ada program berjalan dengan normal, yang kedua adalah keyboard interruption, kemudian yang ketiga adalah logic error atau ada logika error di dalam Python-nya. Jadi si programnya ke-break secara paksa, dia berhenti secara tidak wajar. Oke, nah ini adalah bermain dengan output. Kalau kita lebih optimalkan lagi, misalnya menggunakan komponen lain selain LED, yaitu sebuah buzzer. Ya, kodenya di otak-atik seperti ini. Ya, cukup menarik. Kalian tinggal berekspresi saja. Silakan menggunakan kode Python seekspresif mungkin. Ya. Nah, untuk jenis outputnya tidak hanya untuk komponen LED atau buzzer saja. Ya, nanti itu banyak. Ya, nanti kalian bisa menggunakan banyak sekali komponen yang digunakan untuk output. Misalnya tidak ada LED, ada buzzer, atau mungkin nanti sebuah servo. Ya, nanti di sebelah sini kan untuk yang coklat itu untuk yang ground, merah itu untuk PCC-nya, dan yang orange ini itu untuk yang nanti dihubungkan ke pin 12 ini. Apakah nanti dia nyala atau tidak? Ya, tapi kalau nanti bermain servo untuk outputnya itu nanti ya menggunakan ini, menggunakan sebuah PWM biasanya kalau servo ya. Jadi dia tidak terlalu software nanti untuk nilainya. Maksudnya ya nanti kita akan coba membahas mengenai PWM ya untuk input ya, atau mungkin nanti kalian mengatur outputnya itu ke sebuah relay seperti ini. Nah, ini saya ada relay ya, relaynya itu sama, ada groundnya, ada PCC-nya. Ground ada 3 volt dan dia butuh sebuah in ya, pin untuk in-nya untuk masuknya. Nanti pin 12 masuk ke sini lagi. Jadi relaynya akan nyala atau mati sesuai dengan yang diatur oleh si pin 12 itu. Ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalian bisa gunakan banyak sekali komponen, atau bisa jadi kalau output itu berarti sebuah apa ya? Sebuah aktuator atau sensor gitu ya. Kalau sensor kan menerima, kalau aktuator mengeluarkan. Ya. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan komponen-komponen selain LED. Ya, itu banyak sekali. Oke, nah itu untuk bermain dengan output pada GPIO sangat sederhana sekali. Ya. Nanti kita akan coba melanjutkan membahas mengenai input pada GPIO. Oke, terima kasih.
Oh iya, maaf. Oke. Selesai kedengaran nggak? Halo? Halo? Dengaran Pak. Oh iya, jadi tadi itu metode ini ya, bagaimana dari sisi output ya, menggunakan GPIO DSP dengan melakukan kontrol menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi yang tadi kalian bisa lihat, itu untuk output, untuk input nanti mungkin di pertemuan setelah minggu depan atau 2 pertemuan lagi. Saya harus lihat juga sih apa namanya. Oke. Nah, kalau kalian bingung misalnya dari 1 sampai 2, 1 sampai 40 pin itu sebenarnya udah dibahas di pertemuan yang lalu. Ada materinya juga. Sebentar, materinya itu ada di Saya malah bingung sama ini Pak, nentuin titik boardnya yang mana yang harus dicolok. oh, Board yang titik. putih itu. Ada Kalau beberapa titik, titiknya kan. oh iya ya, board yang putih itu sebenarnya nggak ngaruh. Mau dicolok di putih mana aja, hanya nanti kalian, jadi dia dibikin sama tuh, jadi supaya nggak bingung. Jadi intinya kalau habis positif, ya positif ke positif, nanti negatif langsung ke ground. Gitu. Jadi dia ngikutin dari sisi bot yang putih mah dia nggak, itu sama aja sifatnya. Nah, hanya dia ngikutin dari pinnya si GPIO. Itu. Makanya dia tadi bilang di awal kalau video yang tadi di sini dia bilang di ini sebenarnya dia ngasih resistor itu pun nggak mesti harus bisa di mana aja, dia bilang kayak gitu kan. Mana ya? Nah ini dia bilang di sini nih, di menit kesini dia bilang gitu. Nah dia ngikutin nih, ngikutin sama yang pinnya GPIO di SPBP supaya nggak bingung. Lagian kurang kelihatan jelas juga sih menurut saya Pak, itu apa namanya, yang mana yang ground, yang mana yang maksudnya yang mana yang colokan buat groundnya, barisannya itu yang mana masih kurang paham. Yang mana Oh yang gitu. buat barisan positif, mana barisannya negatif. Nah kalau yang di sini yang positif yang warna merah nih. Maksudnya barisan di Oh barisannya. colokannya ya itu. Oh itu kalau barisan colokannya ini bilang ini jadi whiteboard ini sifatnya ini sama ya. Jadi dia ngikutin yang dari yang di sini. Ini kan positif, otomatis dia jadi positif. Jadi dia ngikutin yang di sini. Jadi enggak apa ya, ini cuma expansion sifatnya. Jadi kalau expansion itu memang otaknya semua ada di sini. Jadi kalau memang di sini dia positif, di otak yang di di botnya si SPBP positif, otomatis di sini dia jadi positif. Jadi jangan bingung. Oke. Sebenarnya sih yang paling mudah sih kalau anak-anak ini si Tenet Ekto sih harus lemah. Nah, itu pasti gampang banget nanti ini. Oke. Jadi saya mau ngapain ya? Oh iya, saya mau ngomong ini. Ya jadi itu. Nah kalau mau bahas tentang detailnya pin-pin tersebut ada di sini materinya nih. Sebentar bukan. Di sini. Kan sebentar ya, saya agak lupa di pertemuan pertama ya, kedua.
Bentar. Di sini kayak. Nah ini sebenarnya ada lagi satu dokumen. Saya hanya agak lupa letaknya di mana. Sebentar. Ya. Sebentar ya. Kapan ini bukan nama definisi. Sebentar. Ada di sini. Nanti saya share. Apa udah saya kehapus ya. Ada satu dokumen dia PDF kayak kehapus. Nanti saya share deh. Gitu. Jadi dia jelasin dari pin 1, pin 2, pin mana aja yang bisa dipakai, mana yang nggak dipakai. Gitu. Tapi again itu misalnya kalian pakai perangkat selain SPBP ya beda lagi. Gitu. Ya. Oke. Ini sih ada sih tapi kekecilan. Tapi ya itu by default dia ada yang 3,3 volt, ada yang 5 volt. Nah, ini dia ground, gain ini ground. Nah, ini pin yang bisa dipakai. Jadi nggak semua pin yang bisa dipakai sebagai output maupun input. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan kita minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini mau tanya, Pak, yang GPIO number-nya ini di Raspberry Pi 4 sama yang Raspberry Pi Pico kira-kira sama apa tidak ya? Beda, agak beda. Beda. Contohnya jumlah pinnya juga ada yang kurang tahu ya SPBP 4 ya, saya terakhir SPBP 3. Tapi yang jelas beda. Mending baca lagi petunjuknya. Kalau saya jadi kalian ya. Soalnya yang ini kan contohnya ini SPB version 1. Ini cuma 26 pin. Kan? Tapi yang ke SPB 2 ini masih sama. Nah, tapi ke SPB 3 dia nambah jumlah pin. Nah, saya nggak tahu nih yang untuk SPB 4 karena saya memang belum pernah ekspor untuk yang SPB 4. Gitu. Biasanya saya belum pernah sih SPB 4. Tapi kan kita bisa tahu sih, tinggal Google aja sih. Jumlah pinnya itu berapa? Ada kok banyak di informasinya. BP4 itu bisa ekspor sendiri sih. Jadi saya kurang bisa tahu ya detailnya. Karena setahu saya ini baru. Sama 40 pin juga. Begitulah. Banyak sih di sini dokumennya. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, saya stop share. Terus selamat beristirahat. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya.